Anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai laporan hasil percobaan. Nah, kita akan membahas mengenai KD 4.1 yaitu menyimpulkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan dari laporan percobaan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa definisi dari laporan hasil percobaan? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Umi. Ya, bagus jawabannya. Silakan Rehan. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, anak-anak, laporan hasil percobaan adalah laporan yang menceritakan mengenai percobaan yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Teks ini biasanya digunakan untuk membuat laporan praktikum ataupun karya ilmiah. Nah, anak-anak, kalian pasti masih ingat tentang struktur dari teks laporan hasil percobaan? Apakah kalian masih ingat? Ibu akan menunjuk secara urutan ya. Ya, silakan yang mulai dari yang belakang, silakan Aldi. Apa saja strukturnya? Iya, bagus. Kemudian Rehan. Ya, bagus. Nah, anak-anak, struktur dari teks laporan hasil percobaan ini yang pertama yaitu apa? Tujuan. Kemudian yang kedua alat dan bahan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Keempat hasil percobaan dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah pernah kan melakukan suatu percobaan di rumah ataupun di sekolah bersama teman-teman kalian ataupun bersama keluarga kalian di rumah. Nah, apakah kalian tahu apa tujuan membuat suatu percobaan? Ada yang tahu? Apakah kalian tahu apa tujuan dari teks laporan hasil percobaan itu dibuat? Silahkan angkat tangan yang tahu. Iya, Tias. Iya, bagus jawabannya. Nah, itu yang belakang jangan rame sendiri. Ya, silakan. Amir kok rame? Silahkan Amir. Apa tujuan dari pembuatan teks laporan hasil percobaan? Tuh kan, kamu gak bisa jawab. Nah, anak-anak, pada saat kita belajar di sekolah, di kelas, itu kita usahakan untuk mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru dan juga jawaban-jawaban dari teman-teman kalian, sehingga kalian bisa fokus dan juga bisa menjawabnya. Nah, ada yang bisa? Apa tujuannya dibuat teks laporan percobaan? Ya, silakan. Ambar. Ya, bagus jawabannya. Nah, teman kalian tadi sudah menjelaskan mengenai tujuan dari teks laporan hasil percobaan, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa mengenai percobaan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Jadi, apa sih tujuan kita melakukan percobaan, menulis teks laporan hasil percobaan? Yaitu digunakan agar orang lain itu tahu, menambahkan informasi kepada mereka. Misalnya kita membuat laporan percobaan mengenai es krim yang sehat. Nah, orang lain kan pada saat membaca, mereka akan mengetahuinya mengenai teks laporan hasil percobaan tadi mengenai es krim tersebut, es krim yang sehat. Seperti itu anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu membahas mengenai KD 4.1 yaitu menyimpulkan tujuan, alat dan bahan, kemudian hasil, langkah-langkah dan juga kesimpulan dari suatu teks laporan percobaan yang telah dibaca atau didengar. Nah,
Anak-anak, kalian sudah mengetahui kan tadi mulai dari pengertian, struktur, kemudian tujuannya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan. Bagaimana sih cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan? Nah, langkah yang pertama, bagaimana sih Bu langkah-langkahnya, caranya gitu. Nah, caranya itu yang pertama, kita harus membaca teks laporan hasil percobaan dengan seksama, dengan teliti. Kemudian yang kedua, kita memperhatikan struktur-strukturnya. Nah, strukturnya apa saja? Tadi sudah dibahas. Struktur dari teks laporan percobaan mulai dari tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada dan bahannya, dan seterusnya. Nah, kita pahami satu persatu. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan tujuannya, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga kesimpulannya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah membuka buku paket bahasa Indonesia halaman 62 kan? Di situ juga sudah ada contoh laporan hasil percobaan. Silakan kalian baca, kemudian kalian cermati, kemudian nanti kalian menyimpulkannya. Sudah anak-anak? Nah, sekarang Ibu di sini mempunyai contoh laporan hasil percobaan. Tadi Ibu sudah membagikan kepada kalian lembarannya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah Ibu bagikan kan mengenai laporan tes percobaan membuat slime. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu teknik membuat slime ini memiliki manfaat dalam kehidupan, yakni melakukan pemanfaatan barang sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan mengurangi gaya hidup konsumtif dalam masyarakat, yaitu agar kita tidak boros, gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada alat dan bahannya. Kalian perhatikan juga. Nah, ada lem povinal, kemudian cairan pembersih lantai, sendok atau alat pengaduk lainnya, air secukupnya, dan juga siapkan juga wadah sebagai tempat slime. Bisa menggunakan baskom atau jenis wadah lainnya yang digunakan untuk wadah tadi kan. Kemudian sediakan deterjen bubuk serta deterjen cair secukupnya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan langkah-langkah awal, yaitu langkah ini yang pertama, kita mencampurkan semua bahan seperti pembersih lantai, lem, deterjen cair serta deterjen bubuk, lalu tambahkan air secukupnya ke dalam campuran pada wadah yang telah disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian campurkan serta aduk sampai semua bahan tersebut tercampur merata. Setelah kalian mencampurkan semua bahan-bahan tadi, kemudian diaduk sampai merata. Setelah diaduk tadi, tambahkan lem ke wadah yang berisi bahan adukan tadi. Kemudian tetap aduk hingga tekstur bahan tidak menggumpal dan bercampur dengan rata. Kemudian lalu setelah itu masukkan bahan campuran di atas bahan campuran tadinya sudah kita aduk itu ke freezer dengan waktu 5-10 menit. Nah, setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai pada bahan itu kalis atau sampai bisa dimainkan seperti itu. Nah, dan juga slime sudah siap untuk digunakan. Nah, tujuannya apa? Hasil percobaannya apa? Slime tersebut aman digunakan pada anak-anak karena tidak menggunakan boraks yang memiliki kandungan zat yang berbahaya. Jadi slime tadi itu adalah slime yang sehat, slime yang tanpa boraks. Kemudian kesimpulannya, slime ini mudah dibuat. Selain dapat
menunjang kreativitas, teknik pembuatan slide ini dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Selain itu lebih hemat uang karena menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Itu anak-anak. Jadi apa tujuannya? Nah, tujuannya tadi kan kita memberikan informasi kepada orang lain mengenai slime yang tanpa boraks, yang menghemat biaya karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah, seperti itu. Terus kita lihat strukturnya juga, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga hasil percobaan dan kesimpulan. Jadi sangat mudah kan untuk menyimpulkan saat pada KD 4.1, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga kesimpulan dari teks yang telah kalian baca atau kalian dengar, seperti itu. Nah, kalian sudah paham kan anak-anak? Nanti yang kedua yaitu tadi membuat es krim vanila yang sehat ini silakan kalian kerjakan secara individu, kalian cermati, kemudian nanti ibu akan menanyakan beberapa hal mengenai laporan hasil percobaan yang telah ibu bagikan yang kedua tadi. Karena ada dua, yang pertama yaitu mengenai slime, yang kedua yaitu mengenai es krim vanila yang sehat. Seperti itu. Silakan ibu beri waktu selama 10 menit untuk memahami secara seksama mengenai teks laporan hasil percobaan ini yang judulnya membuat es krim vanila yang sehat. Nah, sudah anak-anak, waktunya sudah 10 menit, sudah selesai. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian, nanti ibu akan bertanya secara acak ataupun nanti secara urut sesuai dengan absen kalian ataupun tempat duduk kalian. Untuk sekarang, ibu akan bertanya sesuai urutan absen. Sekarang bulan 3 ya, bulan 3. Silakan absen 3. Bahan apa saja yang diuji dalam teks tersebut? Bahan apa saja yang akan diuji dalam teks percobaan tadi? Siapa absen 3? Ya, Merisa, apa? Ya, benar. Bahannya yaitu 1 liter susu cair segar, kemudian 200 gram jenis gula pasir, terus 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok terlebih dahulu, dan juga lalu siapkan 1 sendok makan vanili. Nah, itu anak-anak. Nah, alat apa saja kah yang digunakan? Yo, alat apa saja yang digunakan? Silakan. Sekarang tahun 2021. Nomor absen 2020. Nomor absen 21. Silakan. Ya, silakan. Lupa. Alatnya apa saja? Iya, betul. Nah, alatnya apa saja? Kita bisa lihat di sini anak-anak, di langkah-langkah pembuatannya. Nah, ini kan ada langkah-langkahnya. Kalian bisa melihat di sini apa saja alat yang digunakan. Tadi absen 21, sekarang absen 22. Silakan. Oh iya. Amir, apa Mir? Alat-alatnya Mir. Ya, bagus jawabannya. Nah, anak-anak, kita bisa lihat kan alat-alatnya itu di sini. Di langkah-langkahnya itu kan ada. Pertama, kita menggunakan ini bersama hingga mendidih. Ini kan dimasukkan ke dalam wadah. Ini kan? Nah, kemudian tadi kan
ke dalam rebusan susu hingga merata. Itu kan direbus, berarti kan menggunakan panci atau bahan sejenisnya. Kemudian menggunakan pengaduk karena ada kata diaduk, diaduk. Jadi menggunakan alat pengaduk. Kemudian wadah lainnya yang telah disiapkan. Nah, setelah itu kita menggunakan juga lemari es untuk mendiamkan adonan tersebut agar bisa menjadi es krim. Nah, itu anak-anak. Kemudian apa tujuan dari percobaan yang telah dilakukan? Ya, ibu akan bangku belakang pojok kiri. Ya, betul lah. Tujuannya apa? Ini sudah ada tujuannya di sini anak-anak. Nah, tujuannya apa? Membuat es krim yang sedikit mengandung gula sehingga baik dikonsumsi oleh anak-anak, seperti itu. Kemudian ibu mau tanya lagi, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan? Ada yang bisa? Ini ya, silahkan Tias. Iya, betul sekali. Langkah-langkahnya sudah ada di sini anak-anak. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Ini sudah ada, sudah tersedia. Nah, dituliskan di sini. Langkah-langkahnya apa saja, seperti itu. Nah, kemudian apa hasil percobaannya? Nah, ada yang mau menjawab? Ya. Nah, apa? Laporan hasil percobaan apa? Sudah ada di sini. Hasil percobaannya yaitu es krim rendah gula yang dapat dinikmati oleh keluarga atau boleh disajikan usaha. Ini es krim hasil percobaannya yaitu es krim rendah gula yang baik dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, itu anak-anak, ini karena hasil itu sudah ada di sini, hasilnya sudah ada. Kemudian tujuan sudah ada, alat dan bahannya sudah ada. Kemudian langkah-langkah pembuatannya juga sudah ada. Kemudian hasil percobaannya juga sudah ada. Kemudian kesimpulannya juga sudah ada. Nah, jadi kalian tinggal memahami secara seksama, secara teliti apa saja, mulai dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga kesimpulannya. Jadi menyimpulkannya itu mudah kan? Iya mudah Bu, iya mudah sekali anak-anak. Jadi kalian hanya harus memperhatikan secara seksama, kemudian melihat strukturnya, kemudian menyimpulkannya. Sangat mudah kan? Mudah Bu, iya mudah sekali. Nah, dan teks laporan percobaan ini juga apa ya anak-anak? Kalian juga sudah di rumah itu sudah melakukan percobaan, jadi sangat mudah. Itu kan juga menulisnya ditulis menjadi teks laporan hasil percobaan juga mudah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini apakah ada yang belum paham mengenai menyimpulkan? Sudah paham? Sudah. Nah, menyimpulkan teks laporan hasil percobaan begitu ya anak-anak cara-caranya. Nah, jadi menyimpulkan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat simpulan. Simpulan adalah hasil akhir dari apa yang telah dipaparkan, dalam hal ini yaitu laporan hasil percobaan. Nah, tadi kan di sini sudah ada simpulannya ya anak-anak. Ini sudah ada simpulannya yang membuat slime tadi, kemudian yang membuat es krim vanila yang sehat juga sudah ada simpulannya. Nah, jadi mudah, sangat mudah sekali kan anak-anak?
Ada yang mau bertanya? Tidak ada, sudah jelas? Sudah? Iya, karena kalian sudah menganggukkan kepala, ya berarti sudah paham mengenai hal ini, mengenai KD ini. Jadi menyimpulkan itu mudah ya anak-anak. Menyimpulkan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat simpulan. Simpulan sendiri yaitu hasil akhir dari suatu hal yang telah dipaparkan. Dalam hal ini adalah teks laporan hasil percobaan. Kemudian bagaimana kita menyimpulkannya? Yang pertama, kita harus membaca teks terlebih dahulu secara seksama, secara teliti. Kemudian yang kedua, kita memperhatikan struktur-strukturnya. Nah, yang ketiga yaitu kita menyimpulkannya, seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan? Sudah? Ya, sudah. Nah, demikian materi pada pembelajaran hari ini. Apabila Ibu ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.